Selamat bertemu saudara-saudara di dalam Tuhan. Selamat datang ke program Semakin Bertumbuh Lagi. Kami dengan senang hati datang ini hari dan merasa bahwa Tuhan mau bicara sama kita, bicara kepada saudara dan kepada saya sendiri tentang Dia. Kami memang mau bertumbuh, kami mau bertambah dalam pengetahuan dan pengertian tentang Allah, dan lebih kami bertambah, lebih kami mengenal Allah dan mengerti tentang Allah, memang kita bertumbuh. Kita akan menjadi manusia yang lebih baik, kita akan menjadi suami lebih baik, kita akan menjadi istri lebih baik. Dan kami juga akan menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik. Orang yang lebih mengenal Tuhan dan mau hidup bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, dia akan menjadi orang yang baik. Dan ini yang maksudnya program ini secara santai. Nama saya Bill Myers dan kami mau kupas sedikit tentang firman Allah. Dan sedikit dengan sedikit kami dapat mengerti dan mengenal Allah. Dan memang perlu kita mengenal Dia. Sebab Dia yang ciptakan kita dan Dia yang arahkan semuanya di dalam dunia ini. Dan kita dapat ikut Dia dalam rencana Dia. Dan kalau kita ikut rencana Dia, kami akan hidup dalam bahagia. Kalau kita menentang atau menolak, saudara tahu juga kita akan dapat kesulitan. Beberapa kali ini, beberapa minggu, kami bicara tentang dunia roh. Dan kami sudah dalam beberapa program yang sudah lalu ini, kita bicara tentang dunia roh dan malaikat-malaikat dan bagaimana situasi yang terjadi di surga pada waktu dulu sebelum dunia ini diciptakan. Dan ini hari saya mau sampaikan sedikit lagi tentang dunia roh ini. Dunia roh yang kita ini hari mau bicara tentang yang malaikat-malaikat yang jatuh dalam ketaatan kepada Allah pada zaman dulu. Saya dalam beberapa kali ini sendirian. Teman saya, Pendeta Hendra Zafania, ada di luar kota, jadi susah untuk dia temani saya. Maka dalam beberapa program ini, saya sendiri yang membawa hal ini. Dan ini hari saya mau membahas sedikit tentang roh-roh yang jatuh, yang banyak kali kita bilang roh jahat. Ini roh-roh ini memang mengikut setan. Waktu Lucifer, setan ini, dia menjadi sombong dan memberontak dengan kuasanya Allah. Dia memberontak akan kuasanya Allah dan dia berkata, aku sama besar, aku sama pintar, aku sama kuasa dengan Allah. Baru dia tahu bahwa dia tidak sama kuasa dengan Allah, sebab Allah mengeluarkan dia dari surga. Dan kita baca dalam Alkitab bahwa pada waktu Lucifer berontak dan meninggikan diri, artinya menjadi sombong, Allah perintahkan dia untuk keluar dari surga, tempat tinggalnya Allah, artinya dunia roh yang sempurna itu. Lalu kita baca bahwa ada sepertiga di antara malaikat-malaikat. Malaikat, saudara ingat, adalah penciptaan Allah. Dan malaikat itu ada tugas
dalam dunia roh yang suci itu, mereka ada tugas. Allah memberi kepada setiap itu tugas dan mereka melakukan. Kalau mereka berontak, berarti mereka menolak, bilang, saya tidak mau melakukan apa yang Allah perintah kepadaku. Aku mau melakukan kemauanku. Maka Allah berkata kepada malaikat itu, kalau you mau berontak bersama-sama dengan Lucifer, oke. Kalau you tidak mau turut rencana saya, you boleh keluar, you boleh berontak. Nah, mereka berontak dan kita baca bahwa sepertiga, artinya kalau ada 3, 2 yang berpihak Allah, taat kepada Allah, 1 yang berontak. Nah, Allah pada waktu itu, waktu dia mau keluarkan setan, iblis dari surga, sebab surga tempat diaman Bapa, Allah Bapa, suci adanya dan tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada kesombongan. Nah, kesombongan, saudara, adalah satu dosa yang sangat dibenci Allah. Kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci Allah dan Allah tidak dapat terima sama sekali kesombongan. Maka sebab kesombongan itu adalah menolak rencana yang lain dan mau jalan seperti kemauannya sendiri. Dan Allah sudah ada tugas untuk Lucifer dan malaikat-malaikat itu, sudah ditentukan tugas-tugasnya mereka, dan dia perlu supaya orang taat kepada tugasnya. Kalau orang taat kepada tugas-tugasnya masing-masing, semuanya jalan dengan baik dan dengan lancar. Coba kalau di tengah-tengahnya ada satu yang berontak, tidak jalan dengan lancar, bukan? Maka iblis bilang sama malaikat-malaikat dan setan itu, Allah berkata, Allah berkata, Allah Bapa berkata kepada iblis dan malaikat-malaikat yang mau berontak itu, kalau you tidak mau turut, kau harus keluar dari surga. Dan mereka sombongkan diri, bilang, oke, no problem. Kami tidak mau tinggal di tempat suci ini, di surga sini dengan Allah. Maka Allah kirim mereka keluar dari surga. Nah, satu hal yang penting, dan ini yang saya rasa Tuhan mau supaya kita mengerti hari ini. Allah sudah siapkan satu tempat bagi Lucifer dan malaikat-malaikat yang mengikut berontak dengan Lucifer. Perhatikan, Allah adalah tempat yang suci, sempurna. Allah dengan dunia rohnya itu sempurna dan suci. Iblis yang tidak mau turut menjadi sombong itu berarti ada dosa, mesti dikeluarkan. Allah keluarkan dia dari surga dan Allah sudah buat satu tempat yang khusus untuk iblis dan malaikat-malaikat ini. Satu tempat yang khusus untuk mereka. Nah, tetapi dia ciptakan ini tempat yang khusus untuk taruh malaikat dan iblis itu, dan dia beri namanya itu neraka. Nah, ini tempat yang sudah dikhusus dan sudah ditentukan untuk Lucifer, setan, dan malaikat-malaikat yang mengikut dia. Jadi kita lihat sekarang dalam cerita ini bahwa Allah ada di dalam dunia roh yang sempurna ini dan ada malaikat-malaikatnya banyak. Tetapi ada satu daerah lagi yaitu yang neraka yang dikhususkan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang ikut dia, roh-roh yang ikut dia. Nah, tetapi
sambil Allah kirim iblis itu, Lucifer, dari dunia roh yang suci ini kepada neraka, sementara mereka tinggal di dalam dunia kita. Di dalam dunia kita, di semesta alam kita, dunia ini yang kita ada sekarang. Maka mereka hanya di dunia ini sementara, menuju dari dunia suci, dunia roh suci kepada dunia roh neraka itu. Nah, ini yang menjadi problem bagi saudara dan saya di dalam dunia ini. Kalau iblis dibiarkan untuk tinggal di dalam dunia kita sementara, terbatas waktunya, sementara dia dengan malaikat-malaikat itu dapat tinggal di dalam dunia kita, pada satu hari kelak, mereka harus tinggalkan dunia kita dan masuk tempat yang disiapkan untuk mereka, yaitu neraka. Tetapi sementara mereka ada di dunia kita sekarang, nah ini yang bikin sulit buat saudara dan saya. Ini yang bikin sulit buat saudara dan saya. Nah, bukan suatu kesulitan yang bisa menakutkan kita. Sering kalau kita dengar setan atau iblis, wow, kita gemetar, wow, jahat ini yang mau membunuh, yang buruk-buruk semua. Tetapi lebih daripada itu, kalau iblis dengan malaikat-malaikat itu dapat tinggal di dalam dunia ini, mereka mau coba mengaruh saudara dan saya untuk berontak dari Allah. Untuk berontak dari Allah. Mereka tidak tinggal di dalam dunia ini untuk membunuh saudara, untuk bikin sakit saudara, untuk bikin sengsara buat saudara manusia. No, mereka tidak tinggal di dunia kita untuk itu. Maka kami tidak perlu takut akan setan. Banyak orang takut kalau bilang setan, atau kalau mau ke kuburan boleh bilang, selalu takut ada roh jahat, ada roh yang membunuh dan macam-macam ini. Tetapi setan, iblis dengan malaikat-malaikat yang jahat itu yang ikut dia, mereka hanya sementara di dunia ini dan mereka mau supaya saudara ikut mereka. Jadi ada satu pertandingan sini. Pertandingan manusia di dalam satu pertandingan. Artinya seperti ini ya. Pada awalnya dunia ini diciptakan dan manusia diciptakan. Kami bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 bahwa Allah menciptakan manusia, dan manusia pada waktu itu namanya Adam, sempurna adanya. Sempurna. Dia seperti malaikat. Dia sempurna. Tidak ada dosa di dalamnya. Kalau Allah perintah sesuatu, Adam melakukan. Kalau Allah suruh sesuatu, Adam melakukan. Artinya dia taat kepada Allah karena dia di dalam keadaan sempurna. Nah, kita bisa baca bahwa pada satu hari, dalam pasal 3 kalau tidak salah, pada satu hari iblis, setan, Lucifer ini, dia datang ke tempat yang Eden itu, yang mana Adam dan Hawa tinggal dalam keadaan suci dan sempurna. Dan iblis itu datang, dia tidak mengganggu mereka, dia tidak pukul mereka, dia tidak hajar mereka, tidak. Tetapi apa yang dia melakukan? Dia bicara kepada mereka, bincang-bincang, tawar-menawar sama mereka, sampai mereka dengan rela menolak Allah. Menjadi sombong. Aku mau tahu. Aku yang bisa. Jadi,
mereka tidak takut akan dia karena dia tidak mau membunuh atau memukul. Tetapi dia mau usahakan supaya mereka ditipu, untuk menipu mereka. Nah, dia bicara sama Adam dan Hawa kata-kata yang baik untuk dengar dan masuk akal. Tetapi pada akhirnya, saudara, kalau mereka ikut apa yang dia berkata kepada mereka, mereka jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Mereka menolak perintah Allah dan melakukan seperti kemauannya. Sombong, bukan? Sombong itu. Allah sudah berkata jangan, tetapi mereka bilang aku bisa. Jadi iblis dia menjadi pengaruhan, dia mengaruh mereka sampai mereka juga merasa, oh aku sama dengan Allah, aku bisa. Jadi mereka jatuh dalam dosa itu. Nah, pada waktu mereka ditipu oleh iblis dan mereka menjadi sombong, ada keadaan sama seperti dulu waktu iblis ada di dunia roh yang sempurna. Iblis menjadi sombong, iblis mesti dikeluarkan. Juga saudara, waktu Adam dan Hawa, dan saudara bisa baca ini semuanya di dalam kitab Kejadian pasal 1, 2, 3, 4, demikian. Waktu Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden dulu, sempurna, tidak ada dosa. Pada waktu mereka sombong dan mau sama seperti Allah, mereka juga dipisahkan dari Eden dan dipisahkan dari Allah. Nah, itu sudah yang jelas kepada kita bahwa malaikat-malaikat yang boleh kita bilang yang jahat, setan dan iblis dan malaikat-malaikat yang mengikut dia, mereka di dalam dunia ini mau supaya saudara dan saya menolak Allah, dan supaya kita mau berontak dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, saya yakin saudara bisa mengerti juga, sebab kita manusia semua suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita suka menipu saudara kita atau tetangga kita. Kadang-kadang kita tawarkan sesuatu kepada tetangga kita dan tidak benar. Kadang-kadang kita omong sesuatu kepada orang dan tidak benar. Kadang-kadang kita berbuat hal-hal yang tidak baik dan yang tidak benar. Ini karena apa? Karena ada sifat itu, aku lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang iblis, ini menjadi kemauan atau rencana iblis di dalam dunia ini, yang sementara dia ada di sini. Sebab dia berontak dengan Allah, dia mau supaya saudara memberontak dengan Allah. Dengan pengertian, karena Allah sudah dikatakan, sudah firmankan, kalau orang yang berontak tidak dapat tinggal di tempat suci di dunia roh yang suci ini. Nah, saudara, iblis tahu kalau dia bisa menipu saudara dan saya, dan kita ini berontak, artinya menyombongkan diri. Dia tahu bahwa kami tidak dapat masuk surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Kami akan kemana? Kami harus ikut dia ke tempat yang disiapkan oleh Allah untuk roh-roh atau manusia yang berontak, yang sombongkan diri. Nah, ini sebabnya kita mesti sadar akan si iblis ini dan setan dan malaikat-malaikat yang jahat ini. Jangan kita takut akan mereka.
Jangan sampai kita takut dan gemetar dan takut bahwa mereka akan hajar kita dan akan cari kita dan pukul dan bikin takut kita. No, tidak. Mereka akan datang dan akan jadi sesuatu pengaruh supaya saudara menolak Allah dengan rencana Allah buat kita. Nah, dia pintar untuk hal ini. Dan banyak kali kami tidak sadar. Banyak kali kita manusia tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sedang ikut pembicaraan iblis. Seperti waktu dia bicara sama Adam dan Hawa. Tentu Adam dan Hawa tidak sadar bahwa iblis sedang mau memimpin mereka untuk berontak dengan Allah. Sudah tentu. Kalau iblis kasih tahu kepada mereka, sudah tentu mereka akan bilang, ya udah, jalan. Saya mau ikut Allah sebab Allah yang baik. Jadi, dia akan datang dan saudara dan saya mungkin tidak akan sadar bahwa dia yang mau memimpin kita. Kita malahan pikir, baik ini. Ini baik, ini dapat menolong saya. Tapi padahal saudara, hanya satu hal yang dapat menolong saudara, yaitu kalau kita taat kepada Allah. Nah, iblis, Lucifer, setan, iblis, dan malaikat-malaikat yang jahat ini, mereka dikeluarkan dari surga hanya karena mereka sombong. Hanya karena mereka sombong. Bukan hal-hal yang lain. Mereka tidak berkelahi, mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh, mereka tidak macam-macam berzina dan macam-macam di surga. Tidak. Mereka dikeluarkan karena kesombongan. Nah, iblis mau supaya saudara dan saya mementingkan diri, meninggikan diri, sampai kami merasa sanggup. Saya sanggup, saya boleh jalan terus. Saya tahu sekarang, saya sudah tahu sekarang. Nah, tetapi yang saudara dan saya mesti sadar, roh-roh yang ini, yang malaikat-malaikat yang boleh kita bilang jahat, yang berontak, memang ada banyak. Di antara mereka, malaikat di surga itu, di antara 3, 1 yang berontak. Jadi, ada cukup banyak. Tetapi saudara harus mengerti, mereka tidak ada kuasa atas saudara, kecuali kalau saudara memberi kuasa kepada mereka. Iblis, setan, dan malaikat-malaikat jahat ini tidak dapat pegang saudara dan tidak dapat mengganggu saudara kecuali saudara izinkan mereka. Nah, ini satu hal yang dapat menguatkan kita. Kalau saudara sudah percaya dalam rencana Allah buat keselamatanmu, yaitu saudara percaya Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamatmu, dan engkau minta supaya dia menjadi juru selamatmu, berarti bahwa saudara sudah menjadi seperti malaikat-malaikat yang sempurna ini dulu. Nah, di dalam keadaan yang saudara percaya akan Allah dan rencana keselamatan buat saudara, iblis ada di bawah kuasamu. Saudara ada kuasa atas dia. Tetapi banyak kali kita tidak sadar dan kami tidak merasa begitu. Karena kita selalu dengar dari iblis sesuatu dan kita pikir, ini baik. Dan kita ikutnya, tahu-tahu, tidak baik. Kita jatuh dalam satu dosa. Tetapi saudara,
yang saya rasa Tuhan mau kita mengerti ini hari, kita tidak perlu takut akan Dia. Kita perlu waspada, kita perlu mengerti cara Dia, cara iblis dengan malaikat. Nah, mereka tidak dapat mengganggu saudara. Kalau saudara percaya dalam rencana Allah buat keselamatanmu, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara percaya, iblis, setan, dan malaikat-malaikat jahat ini tidak ada kuasa untuk mengganggu saudara. Untuk mengganggu, yaitu bikin takut, tidak perlu takut saudara akan mereka, karena terbatas kuasa mereka. Mereka hanya terbatas kalau saudara, mereka hanya tidak terbatas kalau saudara izinkan mereka untuk berbuat sesuatu. Kalau saudara tidak izinkan, saudara membatasi kuasa iblis itu. Maka Allah mau supaya kita tidak takut akan mereka. Yes, kita harus waspada. Dan jangan sampai kita dengar perkataan atau bisikan atau pimpinan pengaruhan dari si iblis dengan roh-roh jahat. Tetapi takut akan mereka? No. Sebab mereka sedang berjalan dari dunia sempurna ini ke dunia mereka yang nanti, yaitu neraka. Dan hanya sementara di sini. Dan tidak berkuasa kecuali saudara dan saya memberi kuasa kepada mereka. Maka saudara, marilah supaya kita sungguh-sungguh periksa firman Allah dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah berserta kita, dan apabila Allah berserta kita, iblis dikalahkan. Katakannya di dalam firman Allah, Dia yang ada di dalam engkau, di dalam kamu, lebih berkuasa dari dia yang di luar. Nah, siapa yang ada di dalam engkau? Yaitu Yesus Allah. Dia lebih berkuasa daripada iblis. Maka kami tidak perlu takut akan iblis. Kami tidak perlu. Saudara bisa ini hari masuk dalam satu kuburan, tempat kuburan, dan duduk di situ tengah malam lagi, dan tidak perlu takut akan roh-roh jahat, karena Allah ada di dalammu, dan Dia yang ada di dalammu lebih berkuasa daripada dia di luar. Dan malaikat-malaikat yang jahat itu yang jatuh sama setan dan iblis, sekali lagi Allah mau supaya kita mengerti, mereka tidak ada kuasa atas kamu, karena Dia yang ada di dalam dadamu, yaitu Allah, Yesus, lebih berkuasa daripada dia yang di luar. Nah, semoga Tuhan memberkati dengan pembincangan kita ini hari. Memang bukan yang dalam-dalam dan teri-teri, tetapi Tuhan dapat menolong kita untuk lebih percaya akan Dia dan lebih ikut rencana Dia. Semoga Tuhan memberkati sampai kita bertemu dengan program yang berikutnya. Tuhan memberkati saudara.